Abdul Rahman lahir di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan pepohonan rindang. Sejak kecil, ia telah terbiasa menyaksikan kerasnya kehidupan para petani yang bergelut dengan alam. Ayahnya, seorang petani sederhana, mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran sejak usia dini. Di tengah keterbatasan ekonomi, keluarga kecil itu selalu hidup dalam kehangatan iman dan kebersamaan. Ibu Abdul Rahman, dengan kelembutan hati, selalu menekankan pentingnya beribadah dan bersyukur atas segala nikmat yang ada. Sejak bangun pagi, Abdul Rahman telah terbiasa mendengar suara adzan yang menggema di seluruh pelosok desa. Suara itu baginya adalah panggilan jiwa yang tak pernah padam, mengingatkan setiap insan bahwa hidup ini harus diisi dengan ibadah dan amal saleh. Meski belum memahami sepenuhnya makna dari setiap kalimat doa yang dilantunkan, benih keimanan itu telah tertanam kuat di dalam dirinya. Di sekolah dasar, di antara pelajaran-pelajaran umum, ia juga diajarkan tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW dan perjuangan menunaikan ibadah haji. Kisah-kisah tersebut mengilhami hatinya, hingga akhirnya ia mulai memimpikan suatu hari bisa menapakkan kakinya di tanah suci. Seiring bertambahnya usia, Abdul Rahman menyadari bahwa impian untuk berhaji bukanlah sekadar angan-angan. Di masa remajanya, ia menyaksikan betapa sulitnya kehidupan di desa yang minim peluang. Di sekolah, ia selalu menjadi murid yang tekun dan rajin, meski seringkali harus membantu orang tuanya di ladang sesudah pulang sekolah. Ia rela mengorbankan waktu bermain demi menimba ilmu, karena di balik setiap pelajaran, ia melihat harapan untuk suatu hari dapat mengubah nasib keluarganya. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Saat usianya memasuki masa remaja, ayahnya jatuh sakit dan tidak lagi mampu bekerja di ladang seperti biasanya. Kondisi itu membawa beban berat bagi seluruh keluarga. Meski harus merasakan getir pahit dari kesulitan ekonomi, tekad Abdul Rahman untuk menunaikan haji semakin menguat. Ia mulai bekerja serabutan, membantu mengais rezeki dari pekerjaan-pekerjaan kecil di sekitar desa, mulai dari menjadi asisten tukang kayu, membantu petani memanen, hingga mengantar barang ke pasar. Setiap rupiah yang dihasilkannya, ia simpan dengan cermat, menyisihkan bagian kecil untuk tabungan haji. Di sela-sela kesibukannya, ia tak pernah lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam, setelah seharian bekerja, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa di masjid desa. Doa-doa itu bukan hanya sebagai permohonan, melainkan juga sebagai bentuk pengharapan dan keyakinan bahwa setiap usaha, sekecil apapun, akan membuahkan hasil jika disertai niat yang tulus. Dalam hati, ia selalu yakin bahwa suatu hari nanti, Allah akan membuka pintu rezeki dan mengantarkannya menuju tanah suci. Memasuki usia dewasa, Abdul Rahman semakin menyadari bahwa untuk menggapai impian berhaji, ia harus melewati banyak rintangan dan pengorbanan yang besar. Di tengah perjalanan hidupnya, ia harus menghadapi berbagai ujian. Pekerjaan yang dilakukannya sebagai buruh harian tidak selalu stabil, dan pendapatan yang diterima seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, ia tak pernah menyerah. Di saat banyak teman-temannya memilih untuk menghabiskan waktu luang dengan hiburan atau sekadar melepas penat, Abdul Rahman justru lebih memilih untuk menabung. Ia bertekad bahwa setiap sisa penghasilan, sekecil apapun, akan dikumpulkannya demi mewujudkan mimpinya ke tanah suci. Setiap kali ia menerima gaji atau upah dari pekerjaannya, ia selalu menyisihkan sejumlah uang dan menaruhnya di celengan kecil di sudut kamarnya yang sederhana. Celengan itu menjadi saksi bisu dari setiap tetes keringat dan pengorbanan yang telah ia lakukan. Tak hanya itu, ia juga rajin mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid. Ia kerap mendengarkan ceramah para ustadz yang menceritakan betapa mulianya ibadah haji, serta betapa besarnya pahala bagi orang yang diberi kesempatan menunaikan rukun Islam kelima itu. Dalam setiap ceramah, ia selalu menyerap setiap kata dan mengambil hikmah untuk diterapkan dalam hidupnya. Keyakinan dan keimanan yang semakin menguat,
membuatnya semakin yakin bahwa tak ada yang mustahil bagi orang yang berserah diri kepadanya. Di balik segala kesederhanaan dan keterbatasannya, Abdul Rahman menyimpan sebuah mimpi yang begitu besar. Ia pernah menuliskan di selembar kertas kecil, "Suatu hari nanti, aku akan menunaikan ibadah haji. Aku rela berkorban apapun demi itu." Tulisan itu selalu ia baca setiap pagi sebagai pengingat bahwa setiap usaha dan doa tidak akan pernah sia-sia. Kehidupan sehari-harinya memang penuh dengan tantangan. Ada hari-hari ketika ia harus bekerja hingga larut malam, melewati panas terik dan dinginnya hujan yang turun tanpa henti. Ia bahkan pernah jatuh sakit karena kelelahan, namun tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, sakit yang dialaminya menjadi semakin penguat tekadnya. "Ini ujian dari Allah," gumamnya sambil meremas tangannya yang kerap letih. Baginya, setiap rasa sakit adalah pengingat bahwa hidup ini bukan tentang menikmati kemewahan, melainkan tentang mengumpulkan pahala dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam perjalanan spiritualnya, Abdul Rahman tidak hanya mengandalkan tabungan material semata. Ia juga menyadari bahwa untuk benar-benar mendapatkan keberkahan dalam menunaikan haji, yang terpenting adalah membersihkan hati dan pikiran dari segala noda dosa. Oleh karena itu, ia mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Ia mengikuti kajian rutin di masjid, belajar tafsir, dan berdiskusi dengan para ustadz mengenai berbagai persoalan hidup. Di antara segala kegiatan itu, momen paling berkesan adalah ketika ia mengikuti program manasik haji yang diadakan oleh tokoh agama setempat. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang yang memiliki tekad sama untuk menunaikan haji. Bersama mereka, ia belajar bagaimana mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual. Mereka berbagi kisah, saling menguatkan, dan mendiskusikan berbagai tantangan yang mungkin akan dihadapi selama perjalanan ibadah. Setiap sesi manasik haji menjadi momen berharga bagi Abdul Rahman. Ia mencatat setiap petuah dan nasihat yang diberikan, hingga suatu ketika ia bahkan membuat catatan harian mengenai perjalanan spiritualnya. Catatan itu tidak hanya berisi tentang rencana dan target tabungan, melainkan juga refleksi dari setiap doa, setiap tetes air mata yang tercurah, dan setiap harapan yang sempat terpatri di dalam hatinya. Bagi Abdul Rahman, catatan itu adalah bukti nyata bahwa setiap perjuangan, walaupun penuh liku, adalah bagian dari jalan menuju keberkahan yang hakiki. Setelah bertahun-tahun berjuang dan menabung, akhirnya tibalah hari yang dinanti. Pengumuman bahwa ada program haji khusus untuk masyarakat berpenghasilan terbatas menjadi titik balik dalam hidupnya. Dengan penuh harap dan keyakinan, ia segera mendaftarkan diri. Proses pendaftaran itu sendiri tidaklah mudah. Ia harus melalui berbagai tahapan seleksi, memenuhi persyaratan administrasi yang ketat, dan menjalani serangkaian pelatihan manasik haji. Pada awalnya, Abdul Rahman sempat merasa ragu ketika mendengar bahwa persaingan sangat ketat. Banyak dari mereka yang juga memiliki kisah perjuangan serupa. Namun, ia selalu mengingat pesan ibunya, "Percayalah, Nak, setiap usaha yang tulus akan selalu mendapat balasan darinya." Dengan keyakinan itu, ia pun menjalani setiap proses seleksi dengan penuh semangat. Hari demi hari berlalu, dan setiap kali ia menerima kabar, baik suka maupun duka, ia selalu berserah diri dalam doa. Saat pengumuman calon jamaah haji pun akhirnya diumumkan, namanya tercantum sebagai salah satu penerima kesempatan. Kabar itu bagaikan embun penyejuk di tengah terik panas perjuangan panjangnya. Air mata haru mengalir ketika ia membaca surat penerimaan tersebut. Semua pengorbanan, setiap malam yang dihabiskan tanpa pesta, setiap tetes keringat, dan setiap doa yang tak terhitung jumlahnya akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Mendekati hari keberangkatan, persiapan Abdul Rahman menjadi semakin intens. Meskipun ia harus berpamitan dengan keluarga dan melepaskan rutinitas sehari-harinya, hati kecilnya selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Di pagi hari keberangkatan, langit tampak cerah seolah menyambut kehadiran para calon jamaah haji.
Dengan bekal seadanya namun penuh keikhlasan, ia pun melangkah menuju bandara dengan penuh harap. Di bandara, ia bertemu dengan sesama jamaah dari berbagai penjuru negeri, masing-masing membawa cerita dan perjuangannya sendiri. Di antara kerumunan itu, Abdul Rahman merasa bahwa setiap insan yang hadir memiliki satu tujuan mulia, mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai ridhanya. Saat pesawat lepas landas, ia menatap awan yang berarak pelan dan seolah-olah melihat lukisan keindahan ciptaan Allah. Dalam setiap hembusan angin, ia mendengar bisikan doa-doa yang telah lama tertulis di dalam hatinya. Setibanya di Tanah Suci, Abdul Rahman merasakan getaran keagungan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di hadapan Masjidil Haram yang megah, ia jatuh berlutut dalam rasa syukur yang mendalam. Setiap langkah di jalan menuju Ka'bah, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap tetes air mata yang jatuh adalah bukti nyata bahwa perjuangannya selama ini tidaklah sia-sia. Ia mengenang setiap malam tanpa pesta, setiap hari yang penuh kerja keras, dan setiap rintangan yang harus dihadapinya. Di Tanah Suci, segala pengorbanan itu tersulap menjadi satu kesatuan keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Kisah Abdul Rahman bukan hanya tentang seorang pria yang berhasil mengumpulkan tabungan untuk berhaji. Lebih dari itu, kisahnya adalah tentang kepercayaan, ketabahan, dan iman yang menguatkan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Ia mengajarkan bahwa setiap rintangan, sekecil apapun, dapat diatasi dengan tekad yang kuat dan doa yang tak pernah berhenti. Setelah kembali dari Tanah Suci, Abdul Rahman tidak berhenti berbagi kisah inspiratifnya kepada siapa saja yang ingin mendengarkan. Ia menjadi sosok yang disegani di desanya, tak hanya sebagai contoh nyata dari kerja keras, tetapi juga sebagai simbol bahwa dengan keikhlasan dan pengorbanan, impian besar pun bisa terwujud. Di masjid, ia sering diundang untuk menceritakan perjalanan spiritualnya, menginspirasi generasi muda agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Ia pun mengajak masyarakat untuk selalu mengutamakan keimanan, mengingat bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk materi. Rezeki itu datang dalam berbagai bentuk, bisa jadi berupa ilmu, kebahagiaan, atau bahkan ujian yang menguatkan iman, ujar Abdul Rahman kepada para pendengarnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung pesan moral yang mendalam, bahwa hidup ini adalah ladang amal, dan setiap pengorbanan akan mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah. Kini, setelah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku dan tantangan, Abdul Rahman menyadari bahwa setiap detik dalam hidupnya adalah anugerah. Ia tak lagi memandang kekurangan sebagai hambatan, melainkan sebagai batu loncatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di setiap kesempatan, ia mengingatkan diri dan orang-orang di sekitarnya bahwa impian untuk berhaji bukanlah sekadar mimpi semata, melainkan sebuah panggilan jiwa yang harus direspon dengan sepenuh hati. Jangan pernah menyerah, meskipun jalan yang harus ditempuh terasa sangat berat. Percayalah, setiap doa dan usaha akan membuahkan hasil jika kita ikhlas menghadapinya. Pesan Abdul Rahman dengan mata yang berbinar penuh keyakinan. Ia pun berharap, kisah hidupnya bisa menjadi motivasi bagi banyak orang, terutama mereka yang merasa terpuruk oleh kesulitan hidup. Dengan penuh haru, ia menuturkan bahwa perjalanan hidupnya yang penuh liku mengajarkan satu hal penting, bahwa di balik setiap ujian, terdapat rahmat yang menanti. Setiap langkah, meski penuh penderitaan, adalah bagian dari rencana agung Allah yang mengarahkan umatnya menuju kebaikan.